أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal tulab wa ayyuhal muslimuna wa ayyuhal muslimat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala yang dimana pada malam hari ini bertepatan dengan tanggal 20 berapa? 20 berapa sekarang? Dari bulan Hijriah. Berapa Sya'ban? 26 ya. 26 Sya'ban 1447 Hijriah. Berarti insyaallah tersisa 4 hari lagi kita akan menyambut tamu yang mulia, tamu yang datang satu kali dalam setahun, yang dimana di dalamnya satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, ialah bulan Ramadan. Seperti yang disampaikan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan memperbanyak doa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah bulan Ramadan kita akan bisa dapat atau tidak. Bulan Ramadan datang, tapi kita yang tidak tahu kita dapat atau tidak. Karena ajal itu semakin dekat. Apa kata Allah SWT dalam Al-Quran? La yastaqdimuna wa la yastakhirun. Tidak ada orang yang bisa memajukan ajalnya. Bagaimana kalau orang bunuh diri? Ini cara yang salah. Yang sebagaimana kata Rasulullah SAW, di hari kiamat nanti atau di akhirat, balasannya dia akan seperti apa yang dia alami di dunia. Kalau dia bunuh dirinya dengan menusuk pisau di tubuhnya, maka begitu juga gambarannya di hari kiamat. Dan gambaran-gambaran yang lain. Wala yastakhirun, dan tidak ada yang bisa memundurkan ketika ajal sudah ada di hadapan kita. Maka kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan nanti ini, Ramadan tahun ini, kita bisa dapat kumpul bersama keluarga kita yang kita cintai dan juga teman-teman yang antum membersamainya. Dan juga tidak lupa kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya barang siapa yang bersalawat kepada beliau 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ayatul lab wa ayat muslimun wa ayatul muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Malam ini adalah kita pertemuan keempat dari pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa, karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, salah satu dari murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara murid Syekhul Islam Taimiyah juga yang terkenal adalah Al-Imam Az-Zahabi. Antum tahu karya dari Al-Imam Az-Zahabi? Beliau punya karya namanya As-Siyar A'lamin Nubala. As-Siyar A'lamin Nubala itu kisah orang-orang terdahulu dari awal sampai akhir. Sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Imam Ibnu Katsir juga murid dari Syekhul Islam Taimiyah. Kita harus tahu murid-murid dari Syekhul Islam Taimiyah. Murid-murid beliau murid-murid yang terkenal, sebagaimana gurunya sendiri. Ya. Pada pekan yang lalu, pertemuan yang ketiga, kita telah membahas satu materi yang begitu panjang yang berkaitan dengan awqatul ijabah. Waktu-waktu kapan doa itu bisa dikabulkan. Saya pesan mau murojaah dulu sama antum ini. Jangan sampai antum terlupa. Ada berapa waktu dikabulkan doa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya? 6. Saya coba ajuan yang pertama. Ketika sepertiga atau 2/3 malam terakhir. Ini sering antum ya dibangunkan. Kalau antum bisa bangun, antum amalkan ini. Yang kedua, coba siapa punya jawaban? Bilal. Apa? Yang kedua. Ketika azan berkumandang. Itu waktu doa dikabulkan. Yang ketiga, ilham. Apa ilham ketiga? Antara azan dengan iqamah. Ya, ini sering ya. Jadi kalau kita sudah selesai azan berkumandang, kita doa. Apa doanya setelah azan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qayyimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata. Kemudian yang keempat, coba Yusha. Apa yang keempat Yusha? Sholat wajib ketika sebelum salam. Ya. Ada doa yang kita sebelum salam meminta 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Dan doa-doa yang lain. Istilahnya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau juga doa keteguhan dalam agama, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya mustarifal qulub sharif qalbi ala taatik. Yang kelima, siapa ini sampingnya? Coba Ramadan yang kelima. Apa yang kelima Ramadan? Tayyib. Nah, ketika khotib naik ke atas mimbar sampai sholat ditegakkan, boleh kita berdoa di dalamnya, tapi dengan doa yang cukup kita yang saja dengar, orang lain tidak usah dengar. Terakhir, Fudail yang ke-6 nak. Waktu terakhir di waktu asar yang kemarin, waktu sore kita manfaatkan kalau kita bisa punya kesempatan untuk berdoa di waktu tersebut. Kemudian kita tutup dengan sebuah kisah yang luar biasa. Salah satu dari sahabat Ansor, sahabat Nabi SAW, siapa namanya? Yang punya kunyah? Abu Mi'laq. Yang ketika itu beliau punya dagangan. Pada suatu hari beliau bawa dagangan untuk dibawa ke pasar. Tiba-tiba datang seorang pencuri, menodongkan senjatanya. Disuruh barang yang dibawa sama Abu Mi'laq diletakkan. Semua ingin dirampas, bahkan ingin dibunuh. Maka Abu Mi'laq berdoa, minta kepada pencuri tersebut, minta izin untuk sholat 4 rakaat, berwudu. Kemudian sebelum ketika sujud akhir, sebelum naik, beliau berdoa dengan memperbanyak doa. Kemudian ditutup dengan Allahumma aghithni, Allahumma aghithni, Allahumma aghithni. Ini kata-kata istaghotsah yastaghitsu, meminta pertolongan ketika dalam keadaan kesulitan. Istighotsah, yang sebagaimana kami jelaskan pada pertemuan pekan lalu, perbedaan istighotsah dan isti'anah. 3 kali
Akhirnya malaikat yang di langit keempat mendengar ucapan Abu Mi'la. Ucapan yang pertama, terketuk pintu langit pertama. Pintu kedua sampai pintu ketiga. Akhirnya apa? Allah SWT izinkan malaikat yang keempat itu, penjaga langit yang keempat, untuk menolong Abu Mi'la dengan menunggang seekor kuda yang diantara kedua daun telinga kuda bawa senjata. Akhirnya terbunuhlah pencuri tersebut. Ya, ini kisah yang sahih, bukan kisah khurafat. Ya. Tidak mungkin Al-Imam Ibnu Qayyim meletakkan kisah-kisah yang tidak ada sandarannya. Ayatullah wa ayyul muslimun wa ayatul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke pasal yang keberapa? 4 atau 5? Fadlul doa, kemudian al-ilha fi doa, kemudian min afatil doa, awqat ijabah. Pasal yang kelima. Pembahasan yang kelima berkaitan dengan ini yang luar biasa, yaitu min asrorid doa, di antara rahasia-rahasia doa. Yang kelima, pasal yang kelima, pembahasan yang kelima tentang min asrorid doa, di antara rahasia-rahasia doa. Bisa saja kita tidak mengetahui rahasia-rahasianya dan itu rasanya tersembunyi. Tapi kalau ingat, kalau kita sudah mendengar pembahasan ini, semoga kita mengetahui rahasia tersebut. Nah, kata beliau rahimallahu, wa katsiran ma najidu adiyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum. Kebanyakan orang-orang ketika dia berdoa dengan apapun doanya, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dia doa, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Kata beliau rahimahullah, fayakunu qad iktarana bidu'ai daruratan sahibu wa iqbalu ala Allah. Terkadang hamba tersebut dia berdoa dengan disandingkan yang dia dapat keadaan darurat, dan Allah SWT menerima doanya. Maksudnya bagaimana? Ketika seorang hamba tersebut ditimpa sebuah musibah atau ditimpa sebuah ujian yang sangat darurat bagi dia. Misalnya dia ditimpa ujian dunianya, salah satu keluarganya akan dioperasi dan mengeluarkan biaya sebesar taruhlah 50 juta operasi. Dia bingung, dia tidak punya uang segitu besar, tapi dia ingat dia punya pencipta yang maha kaya, Al-Ghani. Akhirnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 10 tata cara berdoa. Masih ingat 10 tata cara itu? Bagaimana kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan 10 langkah-langkah yang sudah kami jelaskan pada pertemuan yang kedua kalau tidak salah. Atau 3 ya, pekan lalu ya. 10 cara kita berdoa kepada Allah SWT. Sudah dia lakukan sambil ilha, bersungguh-sungguh dan dibarengi dengan tangisan atau rengingan seperti anak kecil yang meminta kepada orang tuanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah SWT kabulkan, tiba-tiba dia dapat pemberian. Itu banyak seperti itu kejadian. Ada keluarganya yang dioperasi, harus mengeluarkan uang sebesar itu. Tiba-tiba setelah dia berdoa, tidak berselang berapa menit, tiba-tiba dia dapat telepon, atau dia tiba-tiba dapat uang di jalan, dan itu yang punya orang kaya raya. Ketika dia amanah kembalikan uang itu kepada orang tersebut, dia kasihkan sejumlah yang dia butuhkan. Nah, ini sebab apa? Kondisi darurat. Bisa saja doa orang tersebut dikabulkan dibarengi dengan kondisi darurat. Dan ini kita banyak dengar kisah tersebut. Dan alhamdulillah Anda pernah dengar sebuah kisah yang orang tersebut tidak punya uang, kemudian dia ingin membayar biaya operasi keluarganya, dan alhamdulillah pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun. Akhirnya dia dapat uang yang dia butuhkan, akhirnya lunas dan berjalanlah operasinya. Ini banyak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala.
Au hasanatan taqaddamat minhu ja'alallahu subhanahu ijabata da'wati syukran li hasanati. Atau kebaikan yang mana kebaikan dari hamba tersebut, jadi dia berdoa tapi dibarengi dengan kebaikan. Misalnya dia berbakti kepada kedua orang tuanya, ini merupakan kebaikan. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dia berdoa, antum pernah dengar kisah Israiliyat? Kata para ulama tafsir, kalau antum dengar kisah Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel, itu tidak dibenarkan, tidak pula didustakan. Di tengah-tengah ada 3 orang yang ketika masuk ke dalam gua, pernah dengar? Kemudian ketika ingin keluar, tiba-tiba pintu gua tertutup. Akhirnya mereka 3 tersebut terkurung di dalam gua. Kemudian salah satunya mengatakan, ayo kita berdoa kepada Allah dan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang kita pernah lakukan. Yang pertama, dia berbakti kepada kedua orang tuanya atau berbakti dengan salah satunya. Yang kedua, dia punya sepupu perempuan tapi tidak jadi berzina. Yang ketiga, dia punya pegawai yang tidak pernah gajinya diambil. Sudah waktunya gajian tapi pegawai itu pergi karena kondisi. Ketika pegawainya kembali, dia berikan gajinya yang menjadi tempat kambing atau lembah yang diisi penuh dengan kambing, dikasihkan itu ke pegawainya. Akhirnya dia pernah berdoa itu, dengan wasilah itu akhirnya pintu gua yang tertutup tadi terbuka. Nah, itu salah satu dari kisah Israiliyat. Seperti kita oleh para ulama tafsir, kalau ada kisah Israiliyat, la nusaddiqu wa la nukadzib. Tidak kita benarkan dan tidak kita dustakan, di tengah-tengahnya. Untuk ambil fawaid, pelajaran-pelajaran dari kisah tersebut. Nah, bisa saja doa kita barengi dengan kebaikan. Salah satunya kita berbakti kepada kedua orang tua, yang dimana kita orang tua kita ingin ini, ingin itu, kita berikan, kita dahulukan. Apalagi kalau sudah berkeluarga, wah ini bimbang. Ketika seorang anak laki-laki, ya ini untuk antum sekalian, antum akan dapat seperti ini ketika orang tuanya antum inginkan induk, tapi antum punya keluarga juga, yang mana antum dahulukan, istrinya antum atau kedua orang tuanya antum. Pernah dengar kisah Uwais bin Al-Qarni? Nah, Uwais Al-Qarni, dia bukan sahabat, dia bukan tabi'in. Yang mana ketika itu Rasulullah ingin bertemu dengan Uwais, tapi qadarullah Rasulullah meninggal. Umar ingin bertemu, Umar meninggal. Abu Bakar ingin bertemu, Abu Bakar meninggal. Doanya ini Uwais Al-Qarni, kalau dia berdoa, Allah kabulkan. Kenapa? Karena kebaikannya dia berbakti kepada ibunya. Yang pernah kita dengar cerita tersebut. Nah, ini bisa saja doanya dikabulkan karena ada kebaikan itu. Au sadafa waqta ijabati wa nahwi dzalik, atau dibarengi dengan waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Nah, ini adalah rahasia-rahasia doa. Sudah dapat apa yang tadi kita bahas, rahasia-rahasia doa? Yang pertama, doanya dibarengi dalam keadaan darurat. Ini rahasia doa. Rahasia doa. Bukan hanya saja dia berdoa, tapi ada keadaan yang membuat Allah itu kabulkan doanya. Yang pertama dalam keadaan darurat. Yang kedua, doanya dibarengi dengan amal-amal kebaikannya. Dan yang ketiga, doa tersebut bertepatan dengan waktu di mana dikabulkannya doa. Seperti yang tadi kita murojaah atau mengulas kembali 6 hal. Bisa dipahami ya? Ada 3 keadaan di antara rahasia-rahasia doa, ya, doa. Nah, ayatullah wa ayyul muslimun wa ayyatul muslimat rahimani wa rahimakumullah azza wajalla. Fa ujibat da'watuhu, maka doa yang itu tadi yang 3 rahasia itu bisa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim memaparkan sebuah ucapan dengan persangkaan-persangkaan orang-orang yang menganggap terkabulnya doa karena doanya itu sendiri. Kita lihat apa ucapan beliau. Fayadhunnu dhannu, maka ada orang-orang yang berprasangka, mengira-ngira anna sirra fil labdi dzalika doa, bahwasanya rahasia dikabulkannya itu doa itu sendiri. Ini ada orang-orang mengira seperti itu.
Belum selesai ya, belum selesai. Tadi kita sudah bahas rahasia doa itu ada 3. Ada dibarengi dengan darurat atau musibah yang akan membinasakan kita, atau yang akan membuat kita meninggal, atau yang membuat kita kesempitan, kesulitan. Yang kedua, kebaikan amal-amal kita. Yang ketiga, waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Ada orang yang berprasangka bahwasanya rahasia doa itu sendiri. Fayaqulu mujarradan antil kal umuril lati qaranatu min dzalika da'i. Maka orang yang berdoa tersebut ya mengambil doa-doa tersebut sebagai permintaan. Wa hadza kama idza istamala rajulu dawaan. Nah, jadi beliau memberikan permisalan, memberikan percontohan. Jadi kalau orang cuma hanya bersandarkan sama doa tanpa disandarkan tadi 3 keadaan, ibaratnya apa? Seperti orang yang meminum obat ya. Nafian, yang obat itu bisa bermanfaat fil waqtil ladzi yang bagi istimalu, di waktu yang disarankan sama dokter. Misalnya Bapak, Adik minum obat ini 3 kali sehari, di waktu pagi, siang, sore. Tidak boleh lewat dari itu. Kalaupun terpaksa berarti di malam hari, mengganti untuk sore hari. Nah, alal wajil ladzi yang bagi fantafa'abi, maka obat tersebut bisa bermanfaat untuk penyakitnya. Fadhannu ghairihi anna istimala hadza dawa, maka orang yang memperkirakan atau bersangka bahwasanya obat itu yang menyembuhkan orang yang kena penyakit. Padahal yang membantu orang tersebut sehat selain obat apa? Waktu yang sudah disarankan sama dokter. Ada sandingannya, ada yang mendampinginya, bukan obatnya itu saja, bukan secara zat, tapi ada saran dokter, tidak boleh makan ini, tidak boleh minum itu, harus di waktu ini. Nah, kalau kita ikuti saran dokter, insya Allah, biiznillah, obat itu sebagai perantara untuk kita dapatkan kesembuhan, bukan secara zatnya. Jelas ya? Nah, itu sama seperti doa, bukan rahasia doa pada doa itu sendiri, tapi dengan 3 keadaan tadi yang telah kita sebutkan. Apa? Dalam keadaan darurat. Yang kedua, dalam keadaan kita beramal kebaikan. Yang ketiga, di waktu-waktu di mana doa dikabulkan. Nah, kata penulis rahimahullah, ini kebanyakan manusia salah berprasangka. Kebanyakan manusia prasangkanya salah di situ. Padahal yang menjadi patokan rahasianya doa adalah dengan 3 keadaan. 3 keadaan tersebut. Ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat wa ayyatul rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Kemudian kita masuk pasal yang ke-6. Faslun jadid, pasal yang baru, pasal yang ke-6 tentang syurutu qabli ad-du'ai, syarat-syarat sebelum berdoa. Jadi kita harus tahu apa syarat-syarat kita ingin berdoa. Sebelum berdoa kita harus tahu syarat-syaratnya. Kata penulis rahimahullah taala, wal adiyatu wa ta'awudatu bimanzilati silah. Doa-doa yang kita panjatkan dan ta'awudat, meminta perlindungan. Jadi pasal yang ke-6 tentang apa tadi? Ya, syarat-syarat sebelum berdoa. Kata penulis rahimahullah, doa-doa yang kita panjatkan dan ta'awudat, meminta perlindungan-perlindungan, mimanzilati silah, seperti kedudukan senjata. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi SAW bersabda apa? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Seperti yang kita sebutkan satu kisah kemarin sebelum kita tutup, kisahnya Abu Mi'laq dan kisah-kisah yang lain yang sama seperti itu. Dengan doa dibarengi, kita lihat Abu Mi'laq kejadiannya apa? Akan dibunuh oleh pencuri. Berarti dalam keadaan
darurat. Ingat, bukan doa itu, tapi dia dalam keadaan terhimpit, darurat. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kabulkan doanya. Wasilahu bidoribihi la bihadidin faqat, la bihadihi faqat. Senjata itu haruslah bisa digunakan. Harus bisa digunakan. Bukan hanya sekedar tajamnya saja. Ini kata penulis ini maksudnya pedang. Jadi bukan sekedar senjata itu bisa dipukul. Tapi kalau tumpul kita mati, dibunuh sama musuh. Ketika kita di medan perang, medan pertempuran, sudah siap melawan orang-orang kufar, sudah bawa senjata, katana kah, parang, apalagi. Ini pedang ya, semacam pedang, bukan ATK-47, bukan yang pakai peluru, bukan. Ini perang yang dimana di zaman belum ada senjata-senjata modern sekarang. Nah, jadi senjata itu bukan hanya sekedar tajamnya saja, tapi bisa digunakan. Kalaupun bisa digunakan, tapi tidak tajam, apa manfaatnya? Ya, jadi doa itu seperti itu. Doa seperti kedudukan senjata. Famataka silahu silahan taman la'a fataf bihi. Senjata itu dikatakan senjata kalau bisa dipakai untuk melindungi dan tidak ada kerusakan pada senjata itu. Dan itu disebut dengan senjata. Kalau misalnya tajamnya saja tapi tidak ada pegangannya, ini bukan senjata. Karena bisa melukai kita. Tapi kalau sudah ada pegangan, kemudian pedangnya ada tajamnya, tapi tidak bisa kita ayunkan, tidak bisa melatih, maka senjata itu tidak bermanfaat juga. Kita akan yang mati konyol. Kita akan terbunuh juga oleh musuh. Nah, harus semua dimiliki. Maka itu menjadi senjata yang sempurna, tidak ada cacatnya. Wasaidu sa'idun qawiyyun. Dan senjata itu yang bisa digunakan dan juga dia tajam, bisa membantu dengan memberikan bantuan yang kuat. Wal mani mafqud, dan bisa menolong apa yang akan hilang dari kita. Misalnya kita akan dirampok. Sekarang pertanyaannya, ketika kita didatangi begal, boleh nggak kita bunuh? Tinjauan hukum fikih. Sekarang ramai itu. Mungkin ikhwan tahu media sosial. Kalau yang yang korban membunuh tersangka, ini melawan hukum fikih. Jadi hukum kita sekarang, antum perlu tahu ya, kalau antum misalnya bunuh begal, padahal dalam tinjauan fikih itu diperbolehkan, karena itu menjaga harga diri dan menjaga barang yang kita punya, menjaga keluarga kalau yang kita bawa keluarga. Tapi kalau antum di jalan raya, antum ditanya sama polisi, antum jadi tersangka, meskipun antum jadi korban. Makanya ada komentar-komentar yang banyak. Oh, berarti kalau kita didatangi sama tukang begal kita diam, mati. Tidak begitu konsepnya. Kalau dalam fikih Islam tidak, maka boleh kita bunuh, karena kita melindungi diri, difa. Tapi itulah. Ya, jadi harus lapor ke polisi. Nah, jadi senjata itu bisa melindungi dari apa yang akan hilang dari kita, barang berharga, keluarga yang kita punya, ya kan? Itu bisa melindungi diri dan keluarga kita. Hasrat bihi nikayatu fil adu, maka senjata tersebut bisa menumpas musuh. Wa mata takhluqu wahidun min hadhihi salasati takhluqu ta'sir. Nah, sekarang pembahasan tentang doa. Tadi kata beliau doa itu sebagai kedudukan senjata. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan doa. Kata beliau rahimahullah, kapan salah satu dari 3 perkara ini hilang atau tidak ada pada doa tersebut, maka tidak ada pengaruh dari doa itu. Diulangi, apabila salah satu dari 3 hal hilang dari doa, maka tidak ada pengaruh dari doa tersebut. Berarti menunjukkan apa? Doa kita bisa saja tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fa idza kana du'au fi nafsi ghairu sholihi. Ghairu sholihin. Apabila doa itu sendiri tidak ada kebaikan di dalamnya,
Dalam arti juga keikhlasan. Bisa saja kita berdoa kepada Allah, kita menginginkan yang lain, apalagi perkara dunia. Misalnya, ya Allah, saya ingin naik jabatan, saya ingin dipandang sama manusia. Nah, ini ghairu sholih. Doa ini tidak sesuai. Hilang pengaruh doanya. Padahal doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Atau kata riwayat yang lain, doa mukhul ibadah. Doa inti dari ibadah. Bayangkan ibadah kita peruntukan kepada dunia, maka tidak soleh. Jadi dalam arti doa itu harus ikhlas, harus adanya kebaikan di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, audai lam yajma' baina qalbi wa lisani fid du'a. Atau seorang yang berdoa tidak terkumpul di dalam doanya antara hati dengan ucapan. Hati ini ucapan seperti itu, sama-sama lalai. Misalnya dalam hatinya, saya ingin menjadi penghafal Quran, tapi ucapannya beda. Saya ingin menjadi penghafal Quran, ya Allah, agar saya ketika jadi imam Ramadan telah didengar sama calon mertua. Dikasih bagus. Wah, sudah hilang. Hati-hati. Antara hati dengan ucapannya tidak sinkron, tidak klop, tidak connect antara hati dengan ucapan. Hilang pengaruh dari doa tersebut. Apa manfaatnya dia berdoa? Jadi hati-hati. Antum menghafal Quran, banyak fitnah yang antum akan alami. Masya Allah. Berapa bulannya antum gifar? 30 juz. Masya Allah, anak soleh. Bangga orang tuanya. Karena salah satu di antara keutamaan orang membaca Quran, anaknya akan memakaikan kedua orang tuanya mahkota, yang mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di siang bolong atau panas yang terik. Lebih terang dari bulan bulan purnama. Kalau bulan purnama ketika mati lampu masih bisa menerangi ya. Karena kita lihat para ulama dahulu, waktu itu lampu yang pakai minyak tanah itu masih mahal. Nah, para ulama memanfaatkan bulan purnama untuk menulis. Sampailah karya-karyanya sampai ke kita. Dan ada juga para ulama yang menjual atap. Insyaallah para ulama rahimahullah jami'an. Nah ini, hati-hati nak. Antara hati dengan ucapan tidak sinkron, tidak connect. Hati kita mau ini, tapi ucapan kita mau itu. Nah ini, perhatian. Yang ketiga, au kana samma mani minal ijabati lam yahsul asar. Atau ada penghalangnya dari terkabulnya doa. Misalnya, dia sudah durhaka sama orang tua, barusan dia bentak orang tuanya. Fulan belikan dulu umi abi terigu di warungnya ini. Nggak mau kak. Nah ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala taqul lahumma uffin wa la tanhar huma. Janganlah kalian kata kepada orang tua kalian kata Uf itu seperti cis. Atau apakah dengan isyarat? Iya. Seperti kayak goyangkan badan atau berbaring wajahnya. Wala tanhar huma, dan janganlah kalian menghardik keduanya. Wa qul lahumma qawlan karim. Dan katakanlah kepada kedua orang tua kalian dengan ucapan yang lemah lembut. Ini barusan dia berdurhaka sama orang tuanya. Terus dia berdoa. Kira-kira doanya ini akan dikabulkan? Mustahil. Kalau orang tua tidak ridho. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa suktullah fi suktil walidain. Keridhoannya Allah itu ada keridhoannya pada orang tua. Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan pada orang tua. Kenapa bisa dalam hadisnya Rasulullah SAW disandingkan ridhonya Allah dengan ridho orang tua, dengan kemurkaan Allah dan kemurkaan orang tua? Karena Allah mengatakan sendiri. Apa kata Allah SWT? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dua. Bayangkan kedudukan orang tua kita, nak. Nanti antum merasakan kalau antum jadi kedua orang tua. Antum jadi orang tua, antum akan rasakan kalau antum punya keturunan, punya anak. Kapan antum berbuat kepada orang tua kalian seperti itu?
disitulah nanti anak antum akan berbuat seperti antum ketika antum berbuat kepada kedua orang tua. Al-jazau min jinsil amal. Bukan karma. Tidak ada karma dalam Islam. Yang ada al-jazau min jinsil amal. Perbuatan akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Kalau antum berbuat baik sama orang tua, maka anaknya antum, keturunannya antum akan berbuat baik sama antum. Ingat, al-jazau min jinsil amal. Tidak ada karma dalam Islam. Ini penghalang dari doa. Jadi kalau ada salah satu dari tiga ini hilang, maka tidak akan ada pengaruh dari doa tersebut. Apa yang pertama tadi? Doa itu tidak ada keikhlasan, tidak soleh, tidak ada amal kebaikan. Yang kedua, antara ucapan dengan hati tidak sinkron, tidak klop, tidak connect, berbeda. Satu ke sini, satu ke sana, jalurnya berbeda. Satu mau ke Pangkep, satu mau ke Bone. Bagaimana mau ketemu? Nah, yang ketiga, ada penghalang dari terkabulkannya doa. Ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat wa ayyatullah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk ke pasal yang ke-7. Ya, ke-7 ya. Cocok ya ke-7? Sesuai ya. Pasal yang ke-7, halid du'a'u yaruddul qada'a. Nah, ini sebuah pertanyaan dari penulis rahimahullah. Apakah doa itu bisa menolak ketetapan atau istilahnya takdir? Ini kita akan membahas salah satu sekte atau kelompok yang menyimpang yang tidak sejalan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan paparkan. Karena kita tahu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu sama kerasnya seperti Syekhul Islam Taimiyah dalam menentang akidah-akidah yang sesat. Sama-sama. Termasuk juga Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah jami'an. Wahana, dan di sini apa tadi pertanyaannya? Hal doa yaruddul qada'a. Apakah doa itu bisa menolak, bisa menghentikan takdir? Misalnya ada di antara antum ditakdirkan susah menghafal Quran. Apakah kalau antum berdoa bisa nggak antum mudah menghafalkan Quran? Bisa nggak diubah itu takdir? Nah, nanti kita akan berikan sebagaimana pernah antum dengar kisah seorang pencuri dengan Umar bin Khattab. Di masa Khalifah Umar bin Khattab ada seorang pencuri. Nanti kita akan paparkan insyaallah. Kita akan selipkan. Di sini ada pertanyaan yang masyhur, pertanyaan yang sudah tersebar, yaitu pertanyaan annal mad'uwa, bahwasanya yang didoakan apa saja yang kita doakan, bihi, dengan itu, in kana qad qudira, kalau sesuatu yang kita doakan itu sudah ditakdirkan. Kalau sesuatu yang kita doakan itu sudah ditakdirkan, lam yakun buddun min wuqu'i, dan ditakdirkan kita itu tidak terjadi. Yang kita berdoa dengannya itu tidak terjadi karena kita tidak ditakdirkan. Da'a bil abdu Allah yada'u. Baik hamba itu berdoa atau tidak berdoa. Sekarang bagaimana kalau kita ditakdirkan bodoh dan ilmu agama? Apakah kita perlu berdoa? Taruhlah kalau kita lapar, ditakdirkan kita lapar terus-menerus, apakah kita harus berdoa agar kita bisa kenyang? Hati-hati, ini kita akan paparkan akidah, salah satu akidah yang menyimpang dalam masalah doa. Wa in lam yakun qad qudira lam yakun. Kalau itu dia belum ditakdirkan maka tidak akan terjadi. Sama saja hamba tersebut meminta atau tidak meminta. Maka kelompok ini mengira pertanyaan ini sudah benar. Kalau misalnya dia berdoa, tapi yang dia minta itu tidak ditakdirkan, meskipun dia doa 5.000 kali, bangun tengah malam, menangis, tapi dia tidak ditakdirkan. Untuk apa dia berdoa? Nah, di sini kata penulis rahimahullah, maka kelompok tersebut mengatakan, la faidata fi, maka tidak ada manfaatnya itu doa. Salah satu penyimpangan ini adalah penyimpangan Jabariyah. Jabariyah itu adalah orang-orang yang dimana dia menerima segala sesuatu. Kalau dia bodoh, ya saya bodoh,
Untuk apa saya belajar? Antum pernah dengar ucapan seperti ini? So alim, so berilmu. Kalau saya miskin, ya sudah saya miskin. Untuk apa saya kaya? Saya miskin. Nah, ini ucapan orang-orang Jabariyah. Padahal takdir itu bisa diubah. Sekarang saya tanya, kalau kita bodoh, apa kita mau bodoh terus? Tidak. Bagaimana kita menggunakan kebodohan? Dengan belajar. Kita minta, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya mohon pertolonganmu dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ingin kaya, masa kita diam di rumah? Enggak kan? Apa lanjutannya? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Kalau kita merasa kita kurang dalam sisi ekonomi, ya kita kerja, apapun kerjanya itu, bahkan sampai jadi petani, tidak ada masalah, halal. Islam mengangkat derajat orang-orang yang dia memperhatikan keluarganya. Iya. Jadi kalau kita, misalnya kalau kita lapar, apakah kita diam sampai kita meninggal dalam kelaparan? Tidak. Kita berdoa, ya Allah, saya minta makan. Apakah bisa? Bisa. Tidak ada mustahil. Tiba-tiba datang tamu, tiba-tiba datang tetangga. Assalamualaikum, tabe, ada makanan. Ya kan? Nah ini hati-hati, ingat, tidak jabari. Dia hanya berpatokan dengan apa yang Allah sudah takdirkan sama dia. Dia tidak mau berusaha. Nah, dia merasakan doa itu tidak manfaat. Saya sudah ditakdirkan seperti ini, untuk apa saya mau berdoa seperti itu? Hati-hati dengan perbuatan orang-orang seperti ini. Nah, wa haula'i, dan mereka ini ma'afarti jahlihim wa dhalalihim, dirancu dengan kesesatan dan kebodohan mereka. Ini Al-Imam Ibnu Qayyim menentang akidah mereka, menentang pemahaman mereka dalam masalah doa. Mutanaqidun, ya, saling bertabrakan antara usaha dengan doa. Padahal kalau dia bisa berdoa dengan usaha tersebut, insya Allah akan berikan jalan keluar. Fa in tarada madhhabahum, kalau misalnya tidak ada yang menerima pendapat mereka, yujibu ta'tila jamil asbab, maka mereka membuat mengubah atau memalingkan semua sebab-sebab. Jadi kalau misalnya dia ditakdirkan bodoh, ya dia palingkan. Bisa saja orang tuaku juga bodoh. Dia miskin, bisa saja orang tuaku miskin. Nggak usah kau bekerja, engkau akan tetap miskin. Yang kaya, miskin yang miskin. Tidak yang sisa. Ya, ini bahaya pemikiran orang-orang seperti ini, merancu pemikiran orang-orang awam. Fayqul li ahadin, maka ada yang berkata salah seorang dari mereka, in kana syab'u wa rayu, kalau misalnya rasa kenyang, syab' dan rasa dahaga yang sudah hilang dari haus, qad qudira laka, itu sudah ditakdirkan kepada antara apa? Kenyang dengan dahaga, fala budda min wuqu'iha, maka akan pasti terjadi kalau sudah ditakdirkan. Nah, seperti itu. Akan tak alam takul, engkau makan atau tidak makan? Kalau engkau, ya, kata penulis ini kelompok ini mengatakan kalau kalian sudah ditakdirkan sudah kenyang, sudah hilang dahaga, baik makan maupun tidak makan sama, harus ditakdirkan. Ya, ini pemikiran yang menyimpang. Hati-hati dari pemikiran tersebut. Wa illam yuqdira lam yaqwa. Kalau kalian tidak ditakdirkan tidak kenyang, meskipun makan sampai beribu-ribu kali, sampai ribu-ribu kali, datang ke walimah ini, walimah itu, datang ke acara ini, ke acara itu, makan sampai seporsi banyak, tidak kenyang-kenyang juga. Minum 1 galon tidak hilang haus-hausnya, karena tidak ditakdirkan. Perhatikan ini pemikiran yang menyimpang. Ya. Akan tak alam takul, engkau makan atau tidak makan, engkau minum atau engkau tidak minum. Wan kana walad, kalau ada juga anak bayi, qad qudira laka fala budda min. Kalau ada
engkau memiliki anak sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Siapa ini? Nah, perhatikan. Kalau engkau sudah ditakdirkan punya anak, pasti engkau punya anak. Ya, ini kata orang-orang tersebut. Wa ta'ta zaujata au al-amata au lam ta'ta. Engkau kami sensor dulu ya. Ini masih ada anak-anak yang belum menikah. Jadi meskipun engkau mendatangi istrimu atau tidak mendatangi istrimu, paham ya? Pasti kalau sudah tidak punya anak, punya anak. Banyak kan kalau tidak datang ke istri, tiba-tiba punya anak. Ya, ini akasanya gimana? Nah, wa in lam yuqaddir lam yakun. Kalau engkau tidak ditakdirkan punya anak, engkau tidak akan punya anak. Fala hajata ila tazawwud wa tasarri wa hallu majara. Maka tidak butuh menikah kalau tidak ditakdirkan anak. Wah, saya tidak punya anak ini. Enggak usah menikah deh. Benar enggak pemikiran seperti ini? Sekarang saya tanya antum, ingin semua menikah pasti kan? Ingin menikah. Tapi kalau tiba-tiba di pikiran antum, kira-kira saya ditakdirkan sama Allah punya anak tidak ya? Punya keturunan tidak? Nah, sudah jalani saja. Allah yang mengatur tersebut. Fahal yakun hada akil au adami, yang bicara seperti ini apakah orang yang berakal atau masih manusia? Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Saking kesannya kepada orang-orang tersebut. Bal hayawan, bahkan hewan ternak yang diberikan kurang akal, dia masih mengetahui. Sekarang kita lihat ayam, banyak keturunannya, banyak anak ayamnya, takut nggak dengan kelaparan? Tidak. Kucing yang banyak keturunannya, takut dengan kelaparan? Tidak. Padahal mereka tidak sekolah, mereka tidak belajar, tapi mereka berdoa. Sebagaimana kata Allah SWT, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih. Dalam bentuk tasbih itulah mereka berdoa. Sebelum kita tutup, jadi pemikiran ini ya ikhwan dan para tulab, hati-hati dengan pemikiran seperti ini. Banyak di tengah-tengah kaum muslimin yang menjangkiti ucapan seperti ini. Untuk apa kita berdoa kalau kita tidak ditakdirkan? Untuk apa kita melakukan ini kalau kita tidak ditakdirkan? Untuk apa engkau belajar agama kalau engkau akan tersesat? Nah, sebagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan seorang pencuri, ketika pencuri ini kedapatan oleh para sahabat, ditangkap oleh para sahabat radhiyallahu anhu, dibawa ke Khalifah Umar bin Khattab untuk diberikan hukuman. Kemudian pencuri mengatakan, "Wahai Umar, saya ditakdirkan sama Allah untuk mencuri. Kenapa kau potong tangan saya? Saya ditakdirkan mencuri." Kemudian kata Umar dengan jawaban yang singkat, "Saya juga ditakdirkan oleh Allah untuk memotong tanganmu." Apa yang dijawab sama pencuri itu? Diam. Kalau bermain dengan takdir, saya juga ditakdir sama Allah untuk memotong tanganmu. Nah, ini akidah-akidah orang Jabariyah. Beda lagi orang-orang Qadariyah yang menolak semua takdir. Tidak ada takdir dalam kehidupan ini. Hati-hati, makanya kita butuh belajar namanya akidah. Karena kita biar tidak tersimpang tidak terombang-ambing dengan akidah-akidah yang sesat, apalagi di zaman kita ini sekarang. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala salamatan wa afiyatan fid din wa fid dunya wa fil akhirah. Maka dengan ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan di atas agama yang benar, di atas akidah yang sahihah, di atas sunnah Rasulullah SAW, dan semoga kita bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.